Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji dari satu hadis dari hadis-hadis yang sangat agung seputar 70.000 orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga yang dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Dan ada juga yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala hisabnya. Dari tingkatan-tingkatan ini, mereka yang paling teratas tatkala dikatakan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya melewati neraka saja, tapi tidak merasakan siksaan dari api neraka yang Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan kepada mereka. Nah, makin dari fikih yang sangat besar yang hendaknya kita perhatikan dari sifat-sifat mereka yang harusnya kita bersifat dengannya. Ya mungkin kalau tidak bisa kita selesaikan satu kali pertemuan, kita akan selesaikan dalam beberapa kali pertemuan karena hadisnya agak panjang. Sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Baik. Ya, kita langsung baca hadisnya dari panduan yang sudah dibagi. Bisa dilihat di bukunya atau di HP ya. Bagi Anda punya HP, ada lembaran yang sudah dibagi ya bagi yang hadir di majelis. Baik. Hadis yang kita akan baca dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kata beliau rahimahullah atau kata beliau radhiyallahu taala anhu, dari ini ada datang dalam beberapa lafaz ya. Dalam beberapa lafaz datang hadis yang kita akan bacakan ini. Di situ kata beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayyal umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahat, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Idrufi ali sawadun azim, fadanantu annahum ummati, faqila li hadha Musa wa qaumuhu, fanadartu فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب." Ya, sampai situ dulu kita akan terangkan ya dari faedahnya. Baik. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayyal umam." Umat-umat telah ditampakkan, ya, dipertunjukkan kepadaku, kata Nabi. Ya, ini diterangkan dalam riwayat yang lain. Ya, beliau ditampakkan umat-umat ini pada peristiwa Isra Miraj. Pada peristiwa Isra Miraj. Situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam
ja'ala yamurru, tatkala beliau diisrakan, dimi'rajkan begitu ya, ke langit. Nah, maka beliau di situ diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya dari berita gaib yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi beliau di situ diterangkan, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Al-umam jamak dari kata al-ummah. Dari kata al-ummah. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Maka aku melihat seorang nabi, bersamanya itu yang ikut di belakangnya ada ar-rahat. Ya, rahat ini dia bilangan yang tidak sampai 10. Ya. Mungkin 3, 4, 5 sampai 9 begitu. Nah, 3 sampai 9. Yang jelas ada orang-orang yang ikut di belakangnya. Ada seorang nabi seperti itu ya. Ada seorang nabi seperti itu. Nah. Kemudian kata beliau, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani. Ada juga seorang nabi yang kulihat ketika itu bersamanya hanya satu orang saja. Atau hanya 2 orang. Ya. Jadi kalau tadi rahat itu dia 3, 4, 5 sampai 9 begitu kan? 3 sampai 9. Itu rahat. Karena Nabi kalau di lafaz yang lain dikatakan tadi atau di lafaz setelahnya dikatakan wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulani. Kalau satu orang beliau sebut satu orang saja yang ikut di belakangnya. Kalau 2 orang ada 2 orang yang ikut di belakang. War rajulani. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya seorang pun di belakangnya. Iya. Ini nabi ya. Ada dari nabi-nabi Allah yang diutus di muka bumi tidak ada yang ikut. Tidak ada yang apa? Yang ikut ajarannya. Iya. Kemudian kata beliau, idrufi ali sawadun azim. Kemudian diangkat, ya, diperlihatkan kepadaku hitam yang sangat besar. Ya, hitam yang sangat besar. Maksudnya di sini ada sekumpulan orang-orang begitu. Sekumpulan orang-orang. Ya. Nah, kata beliau, fadhanantu annahum ummati. Ya, aku mengira mereka ini adalah umatku. Nah, aku mengira mereka ini adalah apa? Umatku. Fadhanantu annahum ummati. Ya. Aku mengira, aku menyangka mereka ini adalah umatku. Tapi ketika itu dikatakan faqila li hada Musa wa qaumuhu. Tapi dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Itulah Bani Israel. Musa dan Bani Israel. Ya. Baik. Fanadartu faida sawadun azim. Kemudian aku melihat lagi, kata beliau. Di sana ada hitam yang sangat besar lagi. Ya, mengalahkan hitam yang pertama tadi itu Bani Israel. Maka dikatakan ketika itu faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ya. Ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Tanpa adab. Ya. Sampai di sini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada potongan yang pertama. Pada potongan yang pertama. Ya. Kita uraikan dulu dari sebagian faedah bisa diterangkan dalam potongan hadis yang pertama ini. Baik. Tadi yang pertama kan diterangkan di situ dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini dari biografi Ibnu Abbas ya, bisa dilihat di situ di belakang dari halaman yang kedua.
dari biografi beliau rahimahullah taala atau biografi beliau Naam radhiyallahu taala anhu atau anhuma ya. Ya. Jadi beliau kan dikatakan Ibnu Abbas. Maksudnya itu Abdullah bin Abbas. Nama lengkapnya ya Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Beliau dan Nabi itu kan hanya dikatakan sepupu. Ya. Dikatakan apa? Sepupu satu kali. Karena beliau, ayah beliau Al-Abbas itu kan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nama lengkapnya itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sama dengan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu di kakeknya. Ya. Jadi kakek sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayah Abdullah bin Abbas yaitu Al-Abbas ini saudara dari Abdullah ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini nama lengkap dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Taib. Beliau dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ya, beliau diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis yang masyhur itu kan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama. Artinya buatkan dia paham agama. Dan ajari dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Dan Nabi SAW itu doanya makbul. Jadilah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini dari salah seorang sahabat yang paling luas ilmunya. Paling luas apa? Ilmunya. Ya, bahkan beliau dari salah seorang sahabat yang masuk dari 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, dan yang keempat adalah Ibnu Abbas ini. Baik. Ya, jadi beliau lahir itu 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Jadi Nabi sudah 10 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Itu baru lahir Ibnu Abbas. Ya. Beliau 3 tahun lahir sebelum hijrah dan meninggal di tahun ke-68 Hijriah. Di tahun ke-68 Hijriah. Berarti umur beliau berapa? Sekitaran 71 tahun. Itu umur Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Ya. Jadi beliau ketika Nabi meninggal itu masih umur berapa? Hah? Lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. Berarti Nabi meninggal tahun 10 Hijriah. Berarti umur Ibnu Abbas baru berapa tahun ketika itu? Baru 13 tahun. Ya. Tapi kenapa beliau paling banyak riwayat hadisnya dari sahabat-sahabat Nabi setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik? Ya. Itu karena beliau belajar kepada para sahabat yang lebih tua ketika itu. Ya, yang lebih tua ketika itu. Kalau beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak hadisnya ya. Hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak. Ya. Tapi beliau kebanyakan hadisnya itu beliau ambil dari sahabat-sahabat yang lain yang tua. Ya. Tapi ketika beliau membawakan hadis, beliau tidak sampaikan di situ sahabat yang beliau jadikan perantara antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada masalah ya. Karena sahabat itu semuanya apa? Terpercaya. Ya. Semuanya adil. Jadi tidak ada masalah ketika dihilangkan sahabat yang mengantarai antara Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan dimaklumi Ibnu Abbas ini dari sahabat yang sudah dikatakan tadi, dari sahabat yang paling luas ilmunya. Ya, di bidang agama, di bidang tafsir, di bidang fikih, ya, di bidang hadis. Nah, beliau punya dari pendapat-pendapat yang dipakai oleh para ulama sampai di masa kini. Ya, dinukil oleh para ulama di tafsir sampai
di masa kini. Nah, tapi inilah dari biografi ringkas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Ya, kita kembali tadi kepada hadis yang telah kita bacakan. Dikatakan tadi uridat alayal umam. Ya, ditampakkan kepadaku umat-umat. Tadi sudah kita terangkan ya. Yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika beliau Mi'raj ke langit. Beliau ditampakkan dari berita gaib yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kisah-kisah ya yang ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Itu belum terjadi ya, nanti akan terjadi pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat. Ya. Baik, di sini ada pelajaran yang perlu kita terangkan di sini ya. Terangan tadi yang pertama kan ketika dikatakan ya faraaitun nabiyya wa ma'u rahat. Saya melihat Nabi. Ya, bersamanya itu hanya apa? Ar-rahat, antara 3 sampai 9. Nah, ada Nabi yang hanya ikut di belakangnya 1 orang. Ada Nabi yang ikut di belakangnya hanya 2 orang saja. Ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Iya, yang tidak ada apa? Pengikutnya. Ya, di sini ada pelajaran, ada faedah. Sudah kita terangkan di situ ya, di faedah hadis, lihat di halaman 3. Di sini kan yang pertama tentang keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Nabi itu ditampakkan oleh Allah umat-umat. Ya. Itu tidak pernah terjadi pada nabi dan rasul yang lain seperti itu. Paham ya? Nah. Daripadanya ada keutamaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini juga, dari potongan hadis yang telah kita bacakan, ya, diterangkan bahwasanya para nabi dan rasul itu punya pengikut yang berbeda-beda. Punya pengikut yang berbeda-beda. Ada yang banyak kayak tadi kan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Bani Israel itu banyak ya. Tapi masih kalah dengan apa? Umat Islam. Ya. Ada nabi yang hanya 3 orang sampai 9. Ada yang hanya 2 orang, 1 orang. Ya, di sini juga ada faedah yang bisa kita terangkan. Ya, di sana padanya ada bantahan ya pada orang-orang yang berhujjah dengan jumlah mayoritas. Ya. Nah, menyatakan bahwa kebenaran itu diukur dengan banyaknya orang. Padahal tidak ya. Ya. Jadi harusnya dibalik dari pemahamannya. Maksudnya kebenaran itu tidak diukur pada banyaknya orang yang ikut. Dipahami ya? Baik. Lihat Nabi tadi kan hanya 1 orang ikut. Ada Nabi yang ikut 2 orang. Ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Apakah Nabinya salah? Ya, Nabinya tidak salah kan? Beliau utusan Allah. Ya. Tapi begitulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hambanya. Perhatikan Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang selamat, yang mengikuti ajaran beliau hanyalah yang ikut di atas perahu saja. Padahal beliau berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Iya. 950 tahun ini bukan waktu yang sedikit. Hampir 1000 tahun beliau hidup di muka bumi. Tinggal 50 tahun kurangnya. Tapi yang ikut sama beliau hanyalah yang ikut di atas perahu saja. Diterangkan dalam Al-Quran, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya, tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali hanya sedikit saja. Ya. Diterangkan dalam ayat yang lain Nabi Nuh alaihissalam itu, ya, kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum
Wa asarru wastakbaru istikbara. Ya. Beliau berdakwah siang dan malam, kata Nabi Nuh alaihissalam. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, sungguh aku mendakwai kaumku itu siang dan malam. Lailan wa nahara. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tapi tidak ada yang menambah dari dakwahku itu kecuali mereka lari saja. Mereka apa? Lari. Ini perhatikan ya. Nabi Nuh berdakwah siang malam. Diterangkan di ayat setelahnya, kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tatkala aku dakwai mereka, mereka letakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Bagaimana caranya itu? Didakwai mereka tutup telinganya begini. Tidak mau dengar dakwah. Ya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Diletakkan jari jemarinya di telinga-telinga begini. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tidak didengar dakwanya begitu kan? Karena mereka tutup telinganya. Ya. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup pakai pakaian mereka, kepalanya begitu. Bayangkan itu. Sudah ditutup dengan telinga, baru dia tutup lagi dengan apa? Dengan kain lagi. Jadi tidak didengar dakwah beliau alaihissalam. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang paling panjang usianya. Ya. Tapi yang ikut hanya sedikit saja. Jadi kebenaran itu tidak diukur dengan kebanyaknya orang. Ya. Bahkan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau ikuti kebanyakan orang di muka bumi ya wahai Muhammad, mereka akan jermuskan kamu. Mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus dipahami ya. Ukuran kebenaran itu bukan banyaknya orang, tapi diukur dengan Al-Qur'an dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi ukuran, bukan jumlah mayoritas. Ya. Apalagi kalau di masa sekarang ya. Ya, nanti dilihat banyak yang ikut ke situ baru diukur, itu berarti ajaran yang benar. Tidak seperti itu. Ya, kita lihat saja sekarang kan yang masuk masjid itu berapa saja. Coba kalau dibuka konser. Ya. Itu yang ikut berapa itu? Ratusan ribu yang ikut. Ribuan. Bisa jutaan kadang. Tapi di masjid hanya berapa saja yang ikut salat. Itu kan bukan diukur dengan banyaknya apa? Orang. Ya. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Baik. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita, ketika tadi sudah diterangkan bahwasanya ada nabi yang ikut bersamanya hanya 9 orang, 3 sampai 9, ada yang hanya 2 orang, 1 orang, ada yang tidak ada pengikutnya. Di sini juga ada pelajaran kepada kita ya, yang perlu kita jadikan pelajaran. Ya, bahwasanya seorang itu jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang dalam berdakwah, dalam berdoa kepada Allah, jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia mendakwai, tetap dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berputus asa dari rahmat Allah ini dari sifat yang tercela. Bahkan sebagian ulama memasukkan dari jenis kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tai'asu, diterangkan dalam sebagian ayat dari perkataan apa? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Diterangkan di surah Yusuf ya ayat 87. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah kaum yang kafir. Ya, ini sampai bisa mengkafirkan pelakunya. Kalau dia sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Perhatikan Nabi Zakaria alaihissalam ya. Nabi Zakaria itu beliau sakit dengan sakit yang sangat lama. Seluruh badannya itu sudah terkena penyakit yang sangat membahayakan. Seluruh keluarganya sudah pergi. Sudah apa? Pergi meninggalkannya. Ya. Tapi beliau tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakit tersebut. Nah. Wafan bukan Nabi Zakaria ya. Nabi Ayub alaihissalam. Saya lupa tadi ya, Nabi Ayub alaihissalam. Itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayub alaihissalam tatkala beliau memanggil Rabb-nya, berdoa kepada Allah, anni massaniya durr, sesungguhnya aku telah ditimpa oleh bahaya, penyakit tadi itu. Ya. Ulat-ulat sudah memakan apa? Seluruh organ tubuhnya kecuali lisannya saja. Ya. Nah. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah yang maha merahmati. Ya. Yang maha merahmati. Maka diterangkan oleh Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami kabulkan doa beliau untuknya. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan untuknya. Nah, fakashafna ma bihi min dur. Dan kami hilangkan apa yang ada padanya dari bahaya tadi itu. Ya. Nah. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan kami berikan keluarganya, dikembalikan semua keluarganya, dan diberikan lagi semisal daripada itu. Ya, sebagai rahmat dari sisi kami kata Allah. Wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan di surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 tentang kisah Nabi Ayub tadi itu juga. Perhatikan Nabi Zakaria. Ya, ini yang ketiga ya, contoh. Nabi Zakaria itu beliau tidak pernah berputus asa. Beliau di masa tuanya ya, belum mempunyai anak. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan istri beliau sudah tidak haid lagi. Sudah beruban semuanya. Beliau dan istrinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Beliau diberi anak ketika di masa tua. Ketika di masa tua. Baik. Nabi Ibrahim juga seperti itu ya. Diterangkan dalam riwayat tafsirnya itu, beliau punya anak nanti di umur 99 tahun. Baru ada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak lahir itu sekitaran 13 tahun setelahnya. Beliau sudah berumur 113 atau 12 tahun begitu. Baru lahir Nabi Ishak. Itu pun anaknya hanya dua saja. Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi ini diantara contoh Nabi dan Rasul ya. Nah, yang hendaknya kita jadikan pelajaran dari hadis yang telah kita bacakan ini, padanya ada pelajaran kepada kita, seorang itu jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdakwah sampaikan kebenaran, yang ikut hanya satu orang, ya. Itu adalah hal yang sudah terjadi di masa-masa dahulu kala dari para nabi dan rasul. Ya. Walaupun tidak ada yang ikut, satu orang pun, misalnya kan, dia sudah dapat pahala, sudah dapat apa? Kebaikan. Karena dari bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini pelajaran yang berikutnya ya, dari pelajaran hadis yang telah kita bacakan tadi itu juga. Tapi kemudian dari hadis tadi juga diterangkan kepada kita keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Keutamaan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Jadi Musa alaihissalam itu dari Nabi yang banyak pengikutnya juga. Dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Ya. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari keutamaan umat ini. Keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi umat ini adalah umat yang paling besar, mengalahkan umat-umat terdahulu. Ya. Bahkan umat ini dia umat yang terakhir tapi paling pertama masuk surga. Diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna ya, as-sabiquna yaumal qiyamah." Kita ini umat yang terakhir. Tapi nanti di hari kiamat adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Karena pintu surga tidak akan dibuka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membukanya. Dan ikutlah di belakang itu umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan diterangkan dalam riwayat-riwayat yang lain dari penghuni surga itu ada 1/2 itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya itu 1/2-nya itu umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain. Ini keutamaan umat Islam ya. Ya, sangatlah banyak kalau kita mau ingin terangkan dalam riwayat-riwayat dalam ayat juga Al-Qur'an diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian itu adalah sebaik-baik umat kata Allah. Ini khitab ajakan diajak bicara kepada umat Islam. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari manusia. Nah, umat yang terakhir tapi paling pertama masuk surga. Umat yang sedikit umurnya tapi paling banyak apa? Pahalanya. Ya. Umat yang paling banyak menghuni surga nanti pada hari kiamat nanti. Ya. Nah, tadi sudah diterangkan di hadis yang telah kita baca di sini ya. Ya, fa nadartu fa idza sawadun azim. Kemudian aku melihat lagi, di sana ada yang hitam yang sangat besar lagi, mengalahkan dari hitam yang pertama tadi itu. Maka padanya di sini ada keutamaan umat Islam. Ya. Mereka adalah umat yang paling terbanyak yang mengikuti nabinya pada hari kiamat nanti. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan ada di antara mereka 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Tanpa adab. Ya, di sini juga ada faedah pelajaran ya, bahwasanya bagaimana kita terus sedikit? Ya, sedikit lagi ya. Nah. Ya. Ketika Nabi SAW terangkan di situ bersama mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di sini ada faedah yang lain lagi. Bahwasanya seorang yang beriman itu dari umat Nabi itu bertingkat-tingkat. Mereka apa? Bertingkat-tingkat. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah kan? Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini tingkatan yang kedua ini. Adapun orang yang kami berikan kitabnya dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Itu pun sudah keberuntungan ini. Kalau dia diberi kitabnya dari arah kanannya. Tapi ada yang tidak dihisab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bahas ini. Ya. Ada juga yang mungkin dia dihisab dengan hisab yang susah. Ya. Dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu ujungnya kadang dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sekadar dosa dan maksiat yang dia perbuat. 6. Baik. Jadi itu faedah yang pertama ya, atau faedah dari yang berikutnya yang kita bisa terangkan di sini. Jadi ketika Nabi kabarkan padanya ada 70.000 orang, ini menunjukkan bahwasanya umat Islam itu bertingkat-tingkat. Ya, dalam keimanannya. Ada kan para nabi dan rasul. Mereka ini kan menghuni surga Firdaus. Ada juga umat Islam yang menghuni surga Firdaus. Itu tingkatan yang paling tinggi dari surga. Dan kemudian yang kedua dari faedah pelajaran yang kita ambil di sini juga, ketika Nabi kabarkan bersama mereka itu ada 70.000 orang. Ini kalau kita kaitkan nanti dengan hadis yang kita akan baca setelahnya begitu ya. Nabi terangkan di antara sifat mereka begini. Mereka tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan besi panas, tidak bertatayur, dan bertawakal pada Rabb-nya. Ini kan menunjukkan bahwasanya surga itu tidak didapatkan dengan gratis. Dipaham ya?
Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu bukan gratis. Bukan dengan cuma-cuma. Tapi ada upaya, usaha. Ada sebab-sebabnya dari amalan-amalan khusus yang dengannya akan memasukkan seorang hamba ke surga tanpa hisab, tanpa apa? Adab. Nah, itu nanti kita akan datang rinciannya insyaallah taala pada lafaz setelahnya. Iya. Kemudian di sini juga dari faedah yang lain lagi, tambahan sedikit lagi dari faedah hadis. Ya, tatkala Nabi kabarkan ada 70.000 orang ya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di sini ada pelajaran kepada kita ya. Dalam agama itu hendaknya seorang dia bersegera kepada kebaikan. Ya, bersegera kepada apa? Kebaikan. Jangan dia bertunda, jangan dia bermalas-malasan. Dia tunda-tunda amalannya. Ya, nanti. Ketika sudah mati baru mau ingin kembali ke dunia. Itu kan sudah terlambat. Jadi sepanjang Allah masih berikan umur, masih berikan waktu, ya, masih berikan kekuatan, maka dia berusaha, berupaya beramal, bersegera kepada kebaikan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, kata Allah, dan bersegeralah kalian pada pengampunan Rabb kalian. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada perkara itulah hendaknya orang-orang yang bersegera berlomba, dia berlomba di situ. Nah, di dunia ini. Dipahami ya? Makin dari sifat-sifat yang harusnya kita miliki ya. Kalau mau ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu diantara pokok-pokoknya. Ya. Surga itu diingat, bukan gratis. Ada amalan. Ya. Yang khusus yang diamalkan. Sifat-sifat hamba yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini ada ciri dan kriteria nanti kita akan terangkan. Kemudian di situ ada sifat di antara mereka juga, mereka bersegera kepada kebaikan. Itulah mereka menjadi yang teratas. Karena mereka apa? Bersegera kepada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan berupa surga pada hari kiamat nanti. Tapi sekarang dulu dari akhir majelis. Mudah-mudahan dari sebagian pembahasan yang kita terangkan ini ada faedah. Ya, dan mungkin kita akan terangkan nanti insyaallah taala nanti dari faedah yang lain lagi dari lanjutan hadis pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik. Yang mana sudah azan? Ya, segera itu dulu ya. Kita aja nanti kita undur di waktu yang lain ya. Dan kita akhiri majelisnya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.